Oke, sekarang kita udah hampir masuk ke akhir dari course skill bikin website tanpa coding ini. Di lesson ini kita ngebahas gimana caranya membuat domain yang tepat. Ya, abis ini kita langsung praktik gimana beli hosting dan menginstal domain. Juga sekalian memindahkan website yang udah kamu desain offline, localhost, ke hosting. Ya. Nah, jadi di lesson sebelumnya saya udah sempat nyinggung juga kalau hosting itu ibarat lahan. Nah, website kamu itu gedungnya, domain itu alamatnya ya dari gedung kamu. Nah, tapi secara lebih jelasnya gimana sih? Apa sih domain itu gitu ya? Nah, ini alamat website kamu di internet. Nah, domain ini itu juga halaman beranda atau paling depan dari website kamu. Jadi seperti di academy.id, memang nama domainnya di academy.id. Nah, tapi domain itu sendiri juga adalah halaman paling depan dari website di academy.id ya. Nah, kemudian apa bedanya nih domain dengan URL? Kalau website itu ada lagi istilahnya URL. Nah, URL ini spesifik buat satu halaman aja gitu. Jadi alamat tapi spesifik untuk satu halaman website aja. Sementara domain ini ya halaman beranda gitu. Jadi di academy.id atau wordpress.org ya, itu nanti kalau domainnya itu ya wordpress.org, dan juga ketika kamu ketik wordpress.org itu kamu akan diantarkan ke halaman paling depan dari platform wordpress.org itu. Nah, kalau URL itu dia halaman website kan ada banyak. Nah, tiap halaman website itu didefinisikan dengan satu URL. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini untuk domain ya cuman di academy.id aja gitu. Nah, tapi di dalam website di academy.id ini itu kan banyak halaman-halaman. Jadi ada di academy.id/courses. Nah, ini untuk kamu melihat kelas-kelas apa aja yang ditawarkan sama di academy.id. Nah, kemudian di coursesnya lagi, ketika kamu klik katakanlah kelas skill bikin website, nah maka kamu akan diantarkan ke halaman ini ya. Jadi ini bacanya halaman skill bikin website ini ada di halaman courses, dan courses ini ada di halaman merupakan bagian dari domain di academy.id. Terus kalau kamu check out, maka dia alamatnya atau URL-nya itu akan berbeda lagi, lebih spesifik gitu ya. Baik, lalu gimana sih cara kita bikin domain itu yang efektif? Ya, karena jangan sampai website kamu udah bagus, tapi karena domain kamu itu jelek atau mungkin nggak kepanjangan dan rumit, susah diingat orang, jadinya pengunjung kamu jadi nggak sampai ke website yang udah keren-keren kamu desain gitu. Jangan sampai gitu ya. Nah, ada dua hal penting yang kamu harus perhatikan untuk membuat domain yang efektif. Itu domain wajib pertama, itu harus jelas mewakili nama bisnis atau organisasi kamu. Nah, kemudian harus pakai akhiran atau ini istilahnya ekstensi yang tepat. Nah, ini maksudnya gimana? Kita akan langsung bahas lagi. Jadi, yang pertama itu jelas mewakili nama bisnis atau organisasi. Nah, contoh di academy.id. Nah, ini kan dia jelas nih. Ya, memuat nama brand di Academy, singkat dan jelas gitu. Nah, jangan buat nama domain yang susah diingat orang gitu. Nah, contoh ini nama Ulis Academy gitu ya. Jadi diingatnya aja udah ribet gitu. Jadi bandingkan dengan di Academy. Nah, karena apa? Karena kalau dari nama domainnya aja itu udah susah, udah ribet, ya boro-boro kamu expect orang datang ke website kamu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu kamu harus pakai ekstensi yang tepat. Nah, jadi ekstensi itu akhiran dari satu domain atau website. Jadi contohnya itu .com ya, yang kamu pasti udah tahu banget. Terus .co.id, nah .id, .ac.id, .go.id, .org, .io, .store, .xyz, dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Yang wajib kamu perhatikan, ini beda ekstensi domain, maka beda tujuan. Contoh, untuk ekstensi.com, nah ini dipakai untuk keperluan komersial atau bisnis atau jualan gitu ya. Kamu bisa menjangkau dua pasar nih dengan .com ini. Jadi, kamu bisa jangkau pasar Indonesia dan juga luar Indonesia. Kemudian
untuk ekstensi .co.id ini sama keperluan komersial, cuman bedanya dia itu kamu cuman ingin menyasar pasar Indonesia, ya, jadi nggak audiens luar negeri gitu. Jadi kamu pakai yang .co.id. Nah, ada lagi ekstensi .id, ini yang paling populer di Indonesia gitu. Nah, dia sifatnya lebih umum nih, tapi kamu tetap khusus menjangkau pasar Indonesia, ya. Jadi kalau yang ada ID-nya itu berarti kamu emang khusus nargetin audiens atau target pasar Indonesia, ya. Nah, ini untuk ekstensi.id ini kamu bisa untuk keperluan komersial, ya, jualan atau bisnis, dan juga non komersial, misalnya bikin organisasi, ya, atau non profit, katakanlah volunteering. Tapi pada praktiknya .id ini sekarang lebih sering dipakai untuk keperluan komersial gitu, kayak brand lokal, bisnis lokal, fashion dari Bandung gitu ya, kebanyakan gitu. Dan .id ini dikelola oleh satu instansi namanya Pandi. Makanya kebanyakan penyedia hosting nggak nawarin ini gratis, karena ini ya harus berbayar gitu. Dan dia nggak terlalu mahal kok dibandingkan dengan web ekstensi yang setara ya. Kemudian ekstensi .ac.id ini jelas AC ini dari akademik ya. Ini untuk keperluan institusi pendidikan dan akademis. Nah, contoh itu ui.ac.id, itb.ac.id, UGM, dan sebagainya ya. Jadi nama-nama kampus. Kemudian ekstensi .go.id ini untuk keperluan kepemerintahan Indonesia. Ya, contoh kemendikbud.go.id, kemenristek.go.id, Kemlu, dan lain-lainnya. Nah, kemudian .org ini keperluan non-profit. Ya, dari org ini organisasi, organization. Nah, jadi ya untuk kegiatan amal dan volunteer. Ada lagi .io. Ini dia aslinya sebenarnya singkatan dari British Indian Ocean, ya, satu wilayah. Nah, tapi banyak yang dipakai sekarang ini sama perusahaan teknologi atau startup. Nah, karena apa? Karena IO ini ternyata mirip dengan satu istilah teknologi juga namanya input-output. Ya. Nah, untuk ekstensi lainnya itu ada banyak sekali ya. Ada .online, ada .store, dan lain-lain. Kalau kamu penasaran, kamu tinggal tanya aja ke Mbak Google. Kalau nggak dijabarin di sini berarti bukan top level domain atau peringkat teratas yang bisa mendongkrak nggak cuma kepercayaan brand kamu, tapi juga ranking di Google juga ngaruh gitu ya. Jadi ini yang top level domain nih, .com, .co.id, .id terutama gitu ya. Nah, .org. Nah, jadi sebelum kamu membuat domain, kamu harus tentukan dulu tujuan kamu itu bikin website buat apa? Apa untuk bikin bisnis atau keperluan komersial? Nah, kemudian kalau emang komersial atau bisnis, kamu nargetin audiens mana? Apakah Indonesia aja atau dua-duanya, ya, atau luar Indonesia aja? Gitu ya. Kalau misalnya dua-duanya, ya kamu bisa pakai .com, ya. Kalau komersial tapi khusus Indonesia aja bisa .co.id. Kalau kamu khusus mau ngebangun brandnya, nama brand kamu itu sendiri, kamu bisa .id, ya. Tapi kalau kamu katakanlah bikin organisasi pendidikan, ya .ac.id, ya, atau bisa .org. Jangan pakai .go.id kalau kamu bukan untuk keperluan pemerintahan ya. Tapi kalau kamu fokus lebih ke teknologi atau startupnya, jadi bisa pakai yang .io. Nah, jadi kamu serius nih mau bangun bisnis atau organisasi. Saran dari kami, ya kamu investasi. Jadi nggak ada salahnya kamu invest di top level domain, ya, kayak .com, .id, .co.id, .org, atau .io gitu. Nah, nggak apa-apa mahal dikit, ya. Kenapa? Karena seperti tadi, itu bisa ningkatin kepercayaan pengunjung website kamu dan juga ngaruh ke ranking di Google. Nah, sehingga ya lebih banyak pengunjung website berarti lebih banyak juga customer kamu ya, atau potensial orang-orang leads yang bisa jadi customer kamu tentunya gitu. Baik, langsung aja kita praktik daftar hosting dan domain. Ya, mau tahu gimana? Langsung aja kita lanjut ke lesson paling akhir dari course skill bikin website tanpa coding di The Academy.